Dibukanya tas, dikasihnya rendang, tinggal beli nasi 2 rial. Beli nasi 2 rial, beli plastik hitam, dibentanglah di jalan aspal rame-rame. Tumpahkan nasi itu, ditumpahkanlah rendang dari bumi Minangkabau yang tidak busuk sampai 3 bulan itu. Karena gonsengnya mantap, kering bumbunya. Makin panas, makin hitam, makin enak. Begitu ditumpahkan rendang di atas nasi tadi, kami pun sudah siap berkeliling mau makan. Tiba-tiba nengok topi hitam, rupanya burung merpati terciri dari hati. Kalau dihitunglah kawan saya, oh tak terhitung lagi meninggal dunia. Kawan sama-sama SD meninggal, kawan sama-sama kuliah 1 kelas 1 bangku meninggal, kawan sama-sama berceramah dari Sumatera Utara, di atas saya 1, di bawah saya 1 secara umur. Yang di atas saya Ustadz Tengku Zulkarnain, yang di bawah saya Ustadz Mahir Tuailibi, saya yang tengah. Ustadz Tengku di atas, Ustadz Mahir di bawah, saya tengah. Kalau menurut umur saya dulu, menengok badan kurus saya dulu. Hidup saya sekarang lama saya temenung. Kenapa tak aku aja yang mati itu? Rupanya jamaah masjid Imam Bonjol masih berdoa, ya Allah, sampaikanlah Ustadz Somad menjenguk kami di perantauan. Sesudah dia ceramah itu, terserahlah ya Allah. Kami dulu Bapak Ibu ketika sedang kuliah di Mesir, naik kapal laut lah, dipukul ombak, dihempas gelombang. Naik bis 6 jam dari Kairo ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut ke Jeddah. Dari Jeddah sampai ke Makkah. Sampai di Makkah tak punya hotel dan tak punya duit. Namanya haji gelandangan. Mahasiswa dipukul ombak, dihempas gelombang di tengah Laut Merah, mendarat di pelabuhan Jeddah, pakai kain ihram dari Rabil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ditengok jamaah dari Indonesia menangis, ya Allah. Kami pun mahasiswa menangis juga. Di manalah menginap malam ini? Kita ada mahasiswa menginaplah di rumah yang paling megah, paling hebat. Di mana itu? Masjidil Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jam-jam 3 tukang pel sudah membangun nih. Haji. Dihalaunya kita dari Masjidil Haram. Lalu kemudian makannya dari mana? Situlah kenangan kami pada jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa? Mereka banyak membawa rendang. Dari mana? Dari Sumatera, Bu. Oh, Sumateranya di mana? Di Riau. Oh, dake balanci-lancian naik rumah awak. Dari Riau katanya. Iya, Masya Allah. Dibukanya tas, dikasihnya rendang, tinggal beli nasi 2 rial. Beli nasi 2 rial, beli plastik hitam, dibentanglah di jalan aspal rame-rame. Tumpahkan nasi itu, ditumpahkanlah rendang dari bumi Minangkabau yang tidak busuk sampai 3 bulan itu. Karena gonsengnya mantap, kering bumbunya. Makin panas, makin hitam, makin enak. Begitu ditumpahkan rendang di atas nasi tadi, kami pun sudah siap berkeliling mau makan. Tiba-tiba nengok topi hitam, rupanya burung merpati terciri dari hati. Sama warnanya dengan yang di nasi tadi. Mau dibuang mubazir. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Habis. Tiba-tiba yang sama makan saya dengan itu tahun 2000 itu kejadiannya tahun 2000. Yang sama-sama makan dengan saya tahun 2000 itu sekarang jadi pimpinan pondok pesantren di Mage.
Islamic Center di Mage, diundangnya saya ceramah. Ustaz Somad bisa datang ke tempat kami. Langsung saya teringat, oh yang tai burung dulu. Wah, insya Allah saya datang. Datanglah saya. Saya tengok di pondok pesantren, dia sudah pakai jubah, pakai sorban, berjenggot, menjaga wibawa. Saya tersenyum, teringat saya tarik burung. Habis acara tablik akbar, ceramah, lalu kemudian dibawanya lah saya ke ruang panjang tempat makan. Ustaz Abdul Somad, mari kita makan. Ayo, kata saya. Pas sedang mau makan tuh, saya ceritakan. Dulu, kata saya, waktu di Makkah tahun 2000, kita beli nasi putih. Adalah orang Minangkabau mengasih rendang, kita tumpahkan. Belum selesai cerita, ternyata ada sesuatu yang tak berubah. Apa dia? Kenangan masa lalu. Jadikanlah kenangan itu kenangan yang mengingatkan kita ke Baitullah. Ketemunya di mana? Di Masjidil Haram. Jumpanya di mana? Di musim haji. Kenangan yang membuat kita bersama mengingat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan sampai kenangan kita buruk. Jangan sampai ketika anak kita bertanya, ayah, abah. Ya, itu siapa? Itu kawan abah. Di mana kenalnya? Dulu kami sama-sama sakau. Ini sama-sama mabuk dulu. Bedanya dia pakai suntik di tangan, abah pakai suntik di lubang ciri. Tak sopan cakap ustaz ini. Tidak tepat diucapkan di masjid. Memang begitu faktanya. Memang begitu datanya. Manusia ini sudah gila. Jadikanlah kenangan kita kenangan baik. Itu sahabat saya bersama. Kapan? Waktu sama-sama membangun Masjid Imam Bonjol. Amin. Tapi Masjid Imam Bonjol udah siap. Apanya lagi mau dibangun? Dia teman saya. Karena sama-sama memakmurkan Masjid Imam Bonjol. Amin. Kami memang saya tak ikut membangunnya Pak Ustadz. Membeli keramiknya saya tak ikut. Tapi menyusun jadwal ceramahnya, menghadirkan para habaib, kamilah yang menjadi panitianya. Membangun masjid. Jangan bangun masjid tidak ikut, memakmurkan masjid tidak ikut, nyumbang untuk masjid tidak ikut. Tiba-tiba datang ke masjid, langsung petantang-petantang. Ini nampaknya tiangnya kurang miring ini. Nampaknya bukan. Kenapa yang diundang Abdul Somad? Kenapa? Kalau ada orang seperti ini, ikut membangun masjid tidak, jadi panitia tidak, nyumbang tidak, banyak komen, antukkan kepala yang ke tiang. Masya Allah, tabarakallah. Kebersamaan kita di dunia ini singkat, Pak. Betul apa tidak? Kalau dihitunglah kawan saya, oh tak terhitung lagi meninggal dunia. Kawan sama-sama SD meninggal. Kawan sama-sama kuliah satu kelas satu bangku meninggal. Kawan sama-sama berceramah dari Sumatera Utara. Di atas saya satu, di bawah saya satu. Secara umur, yang di atas saya Ustadz Tengku Zulkarnain. Yang di bawah saya Ustadz Mahir Tuailibi. Saya yang tengah. Ustadz Tengku di atas, Ustadz Mahir di bawah, saya tengah. Kalau menurut umur saya dulu, menengok badan kurus saya dulu. Hidup saya sekarang lama saya temenung. Kenapa tak aku aja yang mati itu? Rupanya jamaah Masjid Imam Bonjol masih berdoa. Ya Allah, sampaikanlah Ustadz Somad menjenguk kami di perantauan. Sesudah dia ceramah itu, terserahlah ya Allah. Kata jamaah. Kalau bisa buatlah kebersamaan kita ini sama-sama mengingat Allah. Sama-sama membangun rumah tahfiz Quran. Sama-sama mengaji. Kalau tak ada dia datang, sunyi pengajian. Saya Pak Ustadz sangat berharap ibu-ibu ini selalu hadir Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau ibu hadir makanan banyak. Bukan masalah makanannya, tapi masalah kebersamaan kita. Bersama di Ternate, bersama pula di surga Jannatul Firdaus.
Begitu nanti kita disuruh Allah masuk ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takwa, takut kepada Allah, takut berzina, takut minum khamar, takut berjudi, takut riba, dibawa mereka ke dalam surga. Apa kata Allah? Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai kita di dalam surga berjumpa dengan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, berjumpa dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, berjumpa dengan Buya Muhammad Nasir, berjumpa dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Canduang, berjumpa dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek, berjumpa dengan Inyak Jaho, berjumpa dengan Syekh Sa'ad Mungka, karena mereka ulama-ulama penyebar Islam. Lalu kemudian ketika sudah diabsen, Buya Hamka sudah, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau sudah, Syekh Ibrahim Musa Parabek sudah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah, Inyak Jaho sudah. Ustadz Somad kok ndak ada? Rupanya Ustadz Somad di ruangan lain, selevel di bawah itu sedikit. Yang jamaah, Anda tahu muntah di mana. Insya Allah semua kita masuk ke dalam surga Allah. Di dunia ini masih ada hasad, masih ada dengki, masih ada sikit hati, masih ada marah. Sama-sama merantau, satu kampung, sampai kemari satu kota, satu bisnis, tapi rezekinya lain. Yang ini rumahnya sudah bangun 2 lantai, ini masih ngontrak, sempit tangkai jantung. Mendengar kabar mobil kawan baru, naik gula darah. Pergi undangan ke hotel bintang 5, waktu mau menyendok gulai, diangkat istrinya pula lah lengan baju sikit. Untuk menunjukkan gelang sebesar rantai sepeda motor. Begitu balik, panas dingin badan. Nampaknya kena COVID nih, kata bapak. Bukan COVID. Apa nama penyakitnya? Hasad. Makanya kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Wa min syarri hasidin idza, kaya bukan dengan mobil yang mewah, kaya bukan dengan gelang emas. Saya yakin ibu-ibu yang memakai gelang emas masuk ke dalam mukena. Belum sampai nampak. Kayamu bukan karena rumahmu bertingkat, tapi kau kaya karena kau mampu menyantuni anak yatim, fakir, miskin, dan du'afa. Pulang dari sini, pergi ke rumah makan. Terserah rumah makan apa, rumah makan Padang, rumah makan sederhana, rumah makan Bare Solo, rumah makan pagi petang. Nah, udah ku endorse dah. Lalu kemudian belilah beberapa bungkus, datanglah ke panti asuhan. Ada panti asuhan di Ternate? Datang ke panti asuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kepala panti? Betul. Saya mau kasih mereka makan. Lihat ini, makan rumah makan Padang, rendang, gazebo. Berapa anak panti ini semuanya? Ada 300, Pak. Keluarkan semuanya. Enggak, 3 orang saya. Kebetulan ibu buat 3 kan? Laki den surang, anak den surang, amak den surang. Pahalanya sampai. Ibu buat 3, bapak buat 3, adik buat 3, saudaraku buat 3, ada 100 orang. Jadi berapa bungkus? Enggak 300, ada juga yang buat 2. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak bisa kita kerjakan sendiri jangan garap sendiri. Abdul Somad bisa datang sampai ke Ternate ini sendiri? Enggak. Habib Rifki, habaib-habaib,
ustad-ustad, kawan-kawan, sahabat-sahabat, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Wali Kota, mereka berkontribusi. Mereka tak tampil ceramah ke depan, gambar mereka tak ada di baleho, tapi insya Allah, kenapa acara kita bisa aman? Ada Pak Polisi, ada Pak Tentara. Kenapa mesti ada polisi dan tentara? Memangnya Ternate ini tak aman? Ternate aman apa tak aman Ternate? Aman. Tapi kalau tak ada polisi tentara, ini Abdul Somad ini kurus, tanggal tangan-tangannya ditarik orang-orang Minangkabau ini. Kami rindu bana aja Ustaz. Habis lapeh satunya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya sudah cantik, masjidnya sudah bagus, penataannya luar biasa, jam dinding dipasang di situ. Supaya apa? Supaya tahu ustadz bahwa dia sudah ceramah 1 jam. Betul, itu betul, itu betul. Karena ada juga masjid dipasangnya jam dinding di balik dinding. Sementara ustadz tentu 1 jam marah gini gitu. Itu tepat. Ada masjid di Pekanbaru. Ada masjid di Pekanbaru. Saya lihat di atas mejanya itu ada lampu 3. Merah, hijau, kuning. Saya sangka meja itu bekas dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya tanya ke pengurus masjid, itu meja dewan juri? Enggak Pak. Jadi kenapa dikasih lampu? Banyak ustadz ceramah tak berhenti-berhenti. Jadi 5 menit sebelum habis kami hidupkan kuning. Tet gitu. Pas merah, ten gitu. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang ceramah subuh ini lepas saja. Saking lepasnya tak berjudul. Udah apa judul? Cerita ke sana cerita, ha? Ada judulnya? Oh, silaturahmi. Saya sebetulnya bukan mau nengok silaturahmi, mau menengok titel lengkap apa tidak. Ada pula lah gambar Istana Pagaruyung di belakang. Di samping Istana Pagaruyung itu ada pula lah rumah kecil namanya Rangkyang. Rangkyang itu tempat menyimpan padi. Apa maknanya? Padi yang sudah dipanen disimpan di Rangkyang. Kalau datang masa kemarau, kalau datang masa sulit, kalau datang masa susah, tidak susah tak sulit. Kenapa? Karena menabung. Menabunglah. Ini buktinya contohnya. Datang masa sulit, Covid, ekonomi macam-macam, tapi insya Allah kita tak risau. Kenapa? Karena padi kita banyak. Amin. Tapi padi saya tak ada Pak Ustadz. Pinjam padi kawan. Catat. Jangan lupa tulis. Ayat paling panjang dalam Al-Quran. Bukan ayat sholat. Bukan ayat puasa. Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Idza tadayantum. Kalau kamu menjalin transaksi utang piutang. Bidainin ila ajalim musamma. Sampai batas waktu tertentu. Faktubu tulis. Kenapa utang mesti ditulis? Karena orang mati syahid sekalipun, kalau tak bayar utang, tergantung-gantunglah ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bayar utang. Ini nampaknya Ustaz ceramah ini ada pesanan nih. Nah, saya ceramah judulnya bisa ditulis di baleho, tapi isinya tak bisa diatur. Ceramah suka hati saya. Saya ceramah di kantor. Kebetulan istri kepala dinas itu belum pakai jilbab. Dipesan sama panitia yang mengundang, Ustadz, tolong pembahasannya jangan menyinggung jilbab sedikit pun. Rupanya dia takut nonjob. Begitu sampai di atas, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan pakaian mereka. Langsung yang mengundang itu tertunduk lemas. Matilah sekali ini. Langsung kena skor. 3 bulan tak diundang.
Habis itu diundang lagi. Alhamdulillah. Loh, kok diundang lagi? Alhamdulillah udah meninggal, Pak. Jadi tak usah kita takut menyampaikan. Karena kalau kita takut kita sudah habis untuk Allah Subhanahu. Orang Minangkabau kalau takut takkan mungkin sampai ke Ternate ini, betul? Kalau takut, cemas, ngeri, takkan mungkin dia sampai sejauh ini. Apa yang membuat dia? Dia berkata, langkahkannya kaki dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau udah punya duit, jangan lupa Allah, bayar zakat. Menabungnya kemana? Menabungnya ke Bank Nagari Syariah. Tak ada Bank Nagari Syariah, menabunglah ke Bank Syariah Indonesia supaya selamat kita dari riba. Ini nampak-nampaknya Ustaz sudah dapat royalti dari BSI ini. Saya tak ada hubungan apa-apa dari BSI. Saya cuma mengajak supaya selamat dari riba. Solatnya sudah baik, puasanya sudah baik, zikirnya sudah baik, tapi ternyata belum selamat dari riba. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Berdoa kepada Allah, tangannya dia angkat, Ya Rab, Ya Rab. Tapi apa kata Allah? Doamu tak dikabulkan. Apa kata Rasulullah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa udhiya bil Arab. Anak-anak kita dimasukkan sekolah tahfiz Quran, hafalannya tak masuk-masuk. Kenapa? Karena dikirim pakai duit haram. Tak ada duit haram tuh Pak Ustadz. Duit semuanya sama, warnanya merah. Mana ada duit haram warnanya hitam? Duit semuanya sama, tapi datangnya dari mana? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Katupe gulai paku sampai ke Ternate. Sepiring lontong sayur disuap dengan nama Allah, Bismillah, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, menjadi tulang, mengalir di badan. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka carilah dengan cara yang halal. Berdagang, berniaga, jujur. Jangan sampai timbangan 1 kilo di pasar. Sampai pulang ke rumah, yang paling tajam matanya di dunia ini menengok timbangan, ama-ama. M3, mak-mak milenial. Tajam matanya. Kurang 1 kilo. Nengok Quran tak nampak. Nengok timbangan nampak. Ibu-ibu yang matanya tajam, lanjutkan, teruskan. Setuju? Untuk apa? Menyelamatkan pedagang supaya jangan sampai makan haram. Catatan-catatan hutang piutang, catat. Kawan saya mau minjam, saya bilang kita mesti catat. Tapi kita sudah bersahabat lama, bro. Kita kan sudah berkawan, guys. Oh, di neraka jahanam kawan pun masuk neraka juga. Maka tulis untuk menyelamatkan dia. Kalau dia mati atau kita mati, ahli waris akan membayar. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berhadir pada pemakaman ini, kalau ada hutang piutang, tolong datang kepada ahli waris, kami akan membayarnya. Hutang piutang begitu orang takut kepada manusia, tapi ada hutang kepada Allah. Hutang apa itu? Hutang puasa saat hamil 7 hari, saat mengandung 7 hari, saat menyusukan anak 7 hari. Mau dibayar tahun berikutnya, anak 7. Kalau suaminya mengaji, dia ingatkan, oh my darling, my dear, buah hati belayan jiwa. Ada apa bang? Sudah kau ganti puasamu? Karena kalau tidak kita akan dituntut. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka dia dituntut untuk dibalaskan
dibayarkan, ditunaikan hutang puasanya itu untuk anak-anak dia. Hari raya kurban, kirimlah ke kampung halaman agak 1-2 ekor kambing. Di Ternate, ya, karena di sini mencari rezeki, di sini kita tinggal, potongkan. Tapi kita tinggal di perumahan klaster, orangnya kaya-kaya, malah mereka tak makan kambing. Ada kambing, ada gulai, ada rendang, ada makan ikan teri sama petai. Jangan lagi mubazir. Ini kadang Idul Adha, terus simpan kambing di dalam kulkas freezer sampai 3 minggu tak bisa ditutup, menyipak kaki kambing dari dalam. Bagilah, kirim 1 ekor sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini yang Ustaz ceramahkan ini, Ustaz cuma pandai ceramah atau Ustaz sudah buat? Saya kalau ibu kurban di masjid tempat saya 1, di masjid di kampung 1, di masjid tempat istri 1. Kalau tiap bulan sedekah paket 10-20 kilogram beras, minyak, gula, susu, roti, bungkus, niatkan untuk almarhum almarhumah, datuk, nenek, keluarga, sahabat, sampailah itu. Yang tak bisa dibuat banyak, sedikit. Sikit pun tak bisa, berzikir. Tak bisa saya sedekah duit, tak ada, zikir. Zikir pun tak bisa, dekat laut kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dimulai tausiah jam 6:10, sekarang sudah jam 7:15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jangan kemana-mana, nantikan setelah yang satu ini. Itu kalau awak di TV, ini awak di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share.